Lin Feng, karena kamu menghabiskan 4 tahun di perguruan tinggi, mengambil pinjaman untuk membelikan tas tangan, dan bahkan cincin berlian, kamu benar-benar harus datang ke pernikahanku. Dalam 2 minggu, aku akan mengirimkan lokasinya. Aku pernah mengejar Qin Lili selama 4 tahun penuh. 4 tahun menjadi bucin. Membelikannya segala macam hadiah. Dan bahkan memaksimalkan setiap platform pinjol yang bisa kutemukan. Namun saat dia lulus, dia dan selingkuhannya memukulku sampai babak belur. Sekarang dia akan menikah. Dan bahkan mengirimiku pesan untuk mengejakku. Bajingan. Ini benar-benar menunjukkan. Memang sudah bucin, dia tetap bucin. Dan pada akhirnya, kamu tidak mendapatkan apa-apa. Xiao Feng, kamu tidak bisa terus-terusan minum seperti ini. Kakak ipar. Apakah aku benar-benar tidak berguna? Xiao Feng, jangan pedulikan apa kata orang lain. Di mataku, kamu akan selalu jadi yang terbaik. Xiao Feng, kamu pasti lapar. Aku akan pergi, membuatkanmu semangkuk mie. Tunggu saja di sini. Kakak ipar. Aku sudah berada di keluarga Lin selama 5 tahun, sejak suamiku meninggal, dan tidak bisa kembali lagi. Rumah ini telah diserahkan kepada saya dan ipar saya untuk saling mengandalkan. Kakak ipar, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud melakukan itu tadi. Tidak apa-apa. Aku mengerti. Jika bukan karena Qin Lili yang meninggalkanku dengan tumpukan utang, kamu tidak perlu bekerja begitu keras untuk mengurus beban seperti diriku. Tuan rumah terdeteksi. Anda berada di titik terendah dalam hidup Anda. Sistem cashback memanjakan istri berhasil terikat. Mohon segera nikahi seorang istri untuk memulai hidup pembalikan yang sempurna. Sistem. Ya Tuhan. Kamu memberiku kor curang. Cashback memanjakan istri. Menikahi seorang istri. Tapi semua uangku dihabiskan untuk mantan pacarnya. Bagaimana aku bisa mampu menafkahi istri sekarang? Sistem. Apa kamu sedang mempermainkanku? Sistem ini didedikasikan untuk cashback memanjakan istri, termasuk namun tidak terbatas pada fakta bahwa orang tersebut haruslah istri sah dari tuan rumah. Apa maksudmu? Jika aku memanjakan istri orang lain, apakah aku tetap bisa mendapatkan cashback? Xiao Feng, kamu baik-baik saja. Jangan menakuti kakak iparmu seperti itu. Istri pria lain. Kakak ipar, biarkan aku meminjam ponselmu sebentar. Kenapa kamu butuh ponselku? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Pinjamkan saja padaku, kumohon. Ini kakak ipar. Aku baru saja mentransfermu 1.000 yuan untuk uang saku. Silakan gunakan sesukamu. Tuan rumah terdeteksi. Berhasil memanjakan istri kakak. Cashback 10 kali lipat di Pitu. 10.000 yuan telah disetorkan ke rekening bank Anda. Astaga. Itu luar biasa. Aku bisa mendapatkan cashback hanya dengan memanjakan istri orang lain. Dengan peretasan sistem ini, mencapai puncak hidupku akan menjadi hal yang mudah. Itu luar biasa kakak ipar. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu menderita bersamaku lagi. Kakak ipar. Sejak kecelakaan kakak laki-lakiku, biaya kuliahku, semuanya dibayar dengan uangmu. Kamu adalah orang yang mengurusku selama ini. Jangan khawatir, aku akan segera menghasilkan banyak uang. Setelah aku punya uang, aku pasti akan membelikanmu rumah besar. Dasar anak bodoh. Untuk makan saja kamu hampir tidak mampu. Tapi kamu masih saja mengatakan hal-hal seperti itu untuk menghiburku. Mulai sekarang, jangan katakan hal-hal yang melankolis seperti itu. Aku ini kakak iparmu. Sudah seharusnya aku menjagamu. Xiao Feng, bagaimana mungkin aku mengambil uangmu? Kakak ipar, aku tahu bahwa beberapa tahun terakhir ini, kamu mengalami masa yang sangat sulit. Terima saja uang yang kuberikan padamu. Akan ada banyak kesempatan bagiku untuk membelanjakan uang untukmu nanti. Ngomong-ngomong kakak ipar, rumah ini kekurangan beberapa kebutuhan sehari-hari. Aku akan mengajakmu membelinya sekarang. Ayo pergi. Kenapa kamu membawaku ke sini? Tuan dan Nyonya, halo, apa yang ingin Anda lihat?
Kakak ipar, aku tahu bahwa sebelum kamu menikah dengan kakakku, kamu adalah ratu kecantikan yang diakui di sekolah. Biasanya, kamu juga bekerja paruh waktu sebagai model mobil. Aku ingin membelikanmu beberapa set pakaian yang cocok untuk kamu pakai saat bekerja. Tidak perlu. Ini supaya kamu bisa bekerja dengan baik. Semakin cantik kamu berpakaian, semakin banyak pekerjaan yang bisa kamu dapatkan, dan semakin banyak uang yang bisa kamu hasilkan untuk keluarga kita. Silakan pilih beberapa pakaian yang cocok berdasarkan ukuran kakak iparku. Tentu Tuan. Nona silakan ikut dengan saya. Kak silakan coba. Apakah aku terlihat bagus memakai ini? Kakak ipar. Itu terlihat sangat luar biasa. Benarkah? Kenapa tidak? Kamu pergi mencoba sesuatu yang lain. Xiao Feng, apakah aku terlihat bagus memakai ini? Kamu terlihat hebat, kakak ipar. Kamu terlihat memukau dalam semua pakaian ini. Mbak, tolong bungkus semua pakaian, bahwa kakak iparku baru saja coba. Aku akan membayar dengan kartu. Tuan rumah terdeteksi. Lanjutkan memanjakan istri kakak Anda. Transaksi ini, sejumlah 9.800, telah memicu hadiah cashback 30 kali lipat. Rekening bank telah menerima 294.000. Xiao Feng. Pakaian ini semua sangat mahal kan? Aku tidak bisa memakai sebanyak itu untuk bekerja. Kakak ipar, aku tahu kamu sangat menyukai beberapa pakaian ini. Selama kamu terlihat bagus memakainya, aku akan membelikannya untukmu. Liren. So, bimbing rekan kerja Sao Liren. Liren. Aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu di sini. Aku bertanya-tanya mengapa kamu menghilang dari pameran mobil akhir-akhir ini. Jadi ternyata kamu sedang berbelanja dengan pacar kecilmu. Halo pria tampan. Aku rekan kerja Liren. Nama saya Zhou Bingbing. Su Bingbing, apa yang kamu bicarakan? Dia adalah adik iparku. Begitu ya? Mohon maaf atas gangguannya, karena kita sudah bertemu. Apakah kalian ingin bergabung dengan kami untuk jalan-jalan? Menghabiskan uang untuk model mobil Zhou Bingbing. Hadiah pertama kali, cashback 20 kali lipat. Cashback 20 kali lipat. Jadi, dia juga seorang wanita yang sudah menikah. Sepertinya aku tidak terlalu disambut di sini. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu. Kakak ipar jalan-jalan lalu. Tidak merepotkan sama sekali. Semakin banyak semakin meriah. Kakak Bingbing, kenapa kamu tidak bergabung dengan kami? Oke. Xiao Feng, kenapa kamu harus membawa Zhou Bingbing ikut berbelanja? Kakak ipar, aku tidak terlalu memikirkannya saat itu. Aku hanya berpikir karena dia rekan kerja kamu. Aku ajak sekalian saja saat aku datang. Zhou Bingbing adalah target yang ditentukan sistem untuk dimanjakan. Mana mungkin aku melewatkan rezeki memblok seperti ini. Kim Ling Ling, adik perempuan Kim Ling. Halo Nyonya. Apakah Anda tertarik dengan tas-tas ini? Saya bisa menjelaskannya secara detail kepada Anda. Ayo pergi. Lin Feng,
Kenapa kamu ada di sini? Qin Lingling. Aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu di sini juga. Kakakku juga sedang berbelanja di sekitar sini. Kenapa kamu tidak bersamanya? Aku baru ingat. Kakakku sudah putus denganmu sejak lama. Ngomong-ngomong, kakakku akan menikah. Apakah dia tidak mengundangmu? Dia melakukannya, tapi aku tidak akan pergi. Qin Lili dan aku sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Apa kau benar-benar berpikir begitu? Kau melakukan ini bukan hanya untuk mengganggu kakakku dan mencari perhatiannya kan? Bingbing, apa kamu suka tas ini? Aku akan membelikannya untukmu. Apakah ini pacar barumu? Dia cukup cantik, Nona cantik. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Saat Lin Feng masih bersama kakakku, dia benar-benar tidak punya apa-apa bersama pria yang tidak berguna. Seperti ini, masa depan seperti apa yang mungkin kau miliki? Qin Lingling, pertama-tama, Qin Lili dan aku sudah putus hubungan. Tolong, jangan sebut-sebut dia lagi di depanku. Kedua, jangan menilaiku dengan standar masa lalumu. Aku bukan orang yang dulu lagi. Mungkin tak lama lagi, kamu bahkan tidak akan bisa mencapai levelku. Siapapun bisa bicara besar. Xiao Feng, apakah ini adik perempuan dari mantan pacarmu yang mencampakkanmu tadi? Baik, kau mendua sekarang. Dulu kupikir kau jujur, tapi aku tidak menyangka kau menjadi seorang hidung belang. Nona, kalian harus berhati-hati, jangan biarkan seseorang seperti ini menipumu. Kami kesini untuk belanja. Tugasmu adalah memperkenalkan produknya. Jika kamu berani bergosip lagi, hati-hati atau aku akan blow up oleh kamu. Ini adalah koleksi terbaru kami, tas Hermes Eskili. Dihargai 100.000. Lihat saja dulu mau. Lagi pula, kau tidak akan mampu membelinya. Apa kamu menyukainya, Kak Bingbing? Aku mampu, tapi ini terlalu mahal. Aku tidak mampu membelinya. Karena kamu rekan kerja kakak iparku. Dan kita baru pertama kali bertemu. Biarkan tas ini menjadi tanda perkenalan kecil dariku. Lin Feng, jangan pikir aku tidak tahu bahwa uangmu sudah lama dikuras oleh kakakku. Dan kamu terlilit pinjol, mencoba berlagak seperti orang kaya untuk menggait gadis. Apakah kau bahkan punya modal untuk itu? Gesek kartunya. Baik, aku ingin melihat berapa banyak uang yang sebenarnya kau miliki di kartu itu. Pembayaran 100.000 berhasil. Selamat kepada tuan rumah. Konsumsi Zhou Bingbing sebesar 100.000 telah memicu cashback 20 kali lipat. 2 juta dikreditkan ke rekening bank Anda. Lin Feng, apakah kau benar-benar memberikan tas ini padaku? Kak Bingbing, uangnya sudah dibayarkan. Tas ini sekarang milikmu. Dia memberiku tas desainer seharga 100.000 pada pertemuan pertama kita. Mungkinkah dia memiliki perasaan padaku? Tapi aku sudah menikah. Tetap saja saat aku memikirkan suamiku yang tidak berguna di rumah. Dia sudah mulai berumur, dan fisik serta energinya tidak seperti dulu lagi. Xiao Feng berada di usia di mana dia tidak mengenal rasa takut. Xiao Feng, kakak ipar cantik tuan rumah. Zhao Liren sedang merasa cemburu. Tuan rumah harus belajar menyimbangkan perhatiannya dengan tepat. Jangan marah kakak ipar. Katakan saja apa yang kamu suka, nanti aku belikan. Dasar anak bodoh. Kakak laki-lakimu sudah pergi bertahun-tahun lamanya. Selama ini hanya ada aku dan kamu adik iparku yang saling bergantung untuk bertahan hidup. Dan hari ini kamu mentransfer uang kepadaku untuk membeli pakaian dan menjagaku. Satu-satunya yang benar-benar aku pedulikan adalah kamu. Kim Lili pacar Lin Feng. Aku bertanya-tanya siapa yang membuat semua keributan ini. Jadi itu kamu Lin Feng. Dasar pecundang. Kak, kenapa kakak ada di sini? Lin Feng, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Jangan bilang kamu mengetahui jadwalku sebelumnya dan datang ke sini hanya untuk mencoba menarik perhatianku lagi. Bocah, dengar ya. Qin Lili,
adalah istriku sekarang. Dasar pecundang. Jauhi dia. Xiao Feng. Wanita-wanita cantik. Halo, namaku Sun Qiang. Tertarik untuk saling mengenal. Apa yang kamu pikir sedang kamu lakukan? Mari berteman. Kak, aku baru saja ingin memberitahumu. Lin Feng bahkan tidak berkedip saat dia membelikan wanita di sebelahnya itu tas seharga 100.000. Apa? Lin Feng, bukankah pinjamanmu sudah mencapai batas? Bagaimana kamu punya uang lagi? Lupakan saja. Mengingat fakta bahwa kamu menghabiskan bertahun-tahun menjadi bucin untukku. Saat aku menikah dengan suamiku, kamu wajib datang. Meskipun begitu, kamu harus menyiapkan 88.888 angpau. Kamu mau menikah dan mengundangku mantan pacarmu. Itu sepertinya tidak pantas. Lily, membuat mantanmu melihat kita pamer kemesraan seperti ini. Bukankah itu seperti menancapkan pisau ke hatinya? Dia hanyalah sepatu usang yang sudah kubuang karena bosan. Kalau kamu mau jadi orang yang memungutnya, aku tidak keberatan. Tapi Sun Qian, biar ku beri peringatan ramah. Selama bertahun-tahun Qin Lily bersamaku, dia juga menjalin hubungan dengan beberapa pria lain. Aku dengar, sekarang dia juga sedang hamil. Soal apakah anak itu, bahkan anakmu, itu sulit dipastikan. Sayang, jangan dengarkan omong kosongnya. Anak di dalam perutku. Jelas anakmu. Lin Feng, ngomong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu itu cuma bucin yang sudah kubuang. Pecundang menyedihkan sepertimu tidak akan pernah punya wanita yang mencintaimu. Tuan rumah terdeteksi sedang diejek. Tugas acak dipicu. Cari pacar untuk menampar wajah mantan pacarmu. Tugas selesai. Menerima paket hadiah misterius. Astaga, di saat seperti ini, di mana aku harus mencari pacar? Xiao Feng, sebagai imbalan, kamu membelikan tas itu untukku. Apa kamu mau aku membantumu? Tak Bingbing, bagaimana? Kamu berencana membantuku? Mungkinkah? Tak Bingbing, kamu mau jadi pacarku? Bagaimana cara? Kamu ingin aku membantumu? Tak Bingbing, kamu tidak berencana untuk membantuku memperkenalkan pacarkan? Xiao Feng, karena Qin Lily ini sudah tidak ada urusan lagi denganmu. Ayo kita pergi dari sini. Jangan terburu-buru untuk pergi. Tidakkah kamu melihat betapa sombongnya mantan pacarnya itu? Jika aku tidak membantu adik iparku melampiaskan kekesalannya hari ini, bagaimana dia bisa menegakkan kepalanya di masa depan? Lin Feng, esensi menjadi seorang pecundang adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa berubah. Dia adalah kakak iparmu. Ini, dia sepertinya juga tidak terlalu akrab denganmu. Kamu tidak akan bilang padaku bahwa mereka adalah pacarmu, kan? Xiao Feng, bukankah tadi pagi kamu bilang bahwa ada begitu banyak gadis yang mengejarmu sampai kamu kewalahan memilih dan bahkan tidak bisa memilih satu pun? Dia punya beberapa wanita yang mengejarnya. Lin Feng, Lily sudah menceritakan padaku semua tentang hidupmu yang menyedihkan itu. Jika kamu bisa menemukan satu saja wanita yang mau memperlakukanmu dengan baik hari ini, aku akan berlutut dan memanggilmu kakek. Xiao Feng, apa kamu percaya padaku? Aku khawatir kamu akan kehilangan. Bukankah pacar Xiao Feng sudah datang? Kemari. Hanya itu yang kamu punya. Yang terbaik masih akan datang. Kak Feng, The film was translated Kami di sini. and narrated by M Media. Kak.
Xiaofeng, apakah kamu puas dengan ketujuh pacar yang kutemukan untukmu ini? Kak Bingbing, apakah kamu benar-benar menemukan mereka? Semua untukku. Tentu saja aku tidak ingin melihat kamu diinjak-injak oleh mantan pacarmu yang sombong itu. Lagi pula, bukankah ketujuh wanita cantik ini sangat sesuai dengan seleramu dan misi utama hidupmu? Misi inti apa? Kenapa itu adalah membangun rumah bagi para istri, mengamankan kehidupan bagi para wanita matang, menguasai rahasia para nyonya muda, dan membawa kedamaian bagi para janda. Aku benar-benar tahu segalanya. Kak Bingbing ini benar-benar ahli romansa. Dia tepat sasaran sekali. Cukup Lin Feng. Siapa yang sedang kamu coba bodohi, pecundang sepertimu? Bagaimana mungkin kamu bisa punya begitu banyak wanita cantik yang mengejarmu? Bahkan sampah sepertimu terkadang bisa dianggap sebagai harta karun. Kenapa aku tidak bisa punya banyak wanita cantik yang mengejarku? Kamu, Bocah, kamu mengklaim ketujuh wanita ini adalah semua pengagummu. Aku bertaruh, kamu hanya menyewa mereka untuk sekadar pamer. Apa kamu pikir ini drama pendek? benar sekali. Sayang, kamu benar. Wanita-wanita ini pasti aktor bayaran. Tidak peduli berapa banyak uang yang Lin Feng bayarkan padamu untuk memainkan sandiwara ini. Aku katakan dengan jelas, orang ini sudah bangkrut sejak lama. Dan dia terlilit banyak hutang. Pada akhirnya, kamu bahkan tidak akan mendapatkan sepeser pun. Lihat ini. Ini tas yang baru saja dibelikan Xiaofeng untukku. Harganya 100.000. Ini pasti Lin Feng yang mengambil pinjol lagi. Hanya untuk pamer. Qin Lily, aku tahu kamu tidak akan menangis sebelum melihat peti matimu sendiri. Baiklah, kalau begitu, aku akan membelikan masing-masing dari 7 wanita cantik ini tas desainer juga. Apa katamu? Xiaofeng, jangan lakukan itu. Jangan khawatir kakak ipar, aku tahu apa yang kulakukan. Apa yang dia katakan tadi benar? Apakah dia benar-benar sekaya itu? Begitu saja, membeli 7 tas desainer lagi. Nona, hari ini, tas desainer apapun yang kalian lihat di toko ini, silakan pilih saja. Pilih apapun yang kalian mau, ambil apapun yang kalian suka. Seluruh tagihan hari ini akan ditanggung oleh Lin Feng. Kamu kesini, Untuk apa? keluarkan tas paling mahal dan mewah di tokomu, dan bawakan semuanya untukku. Aku ingin memberikannya kepada pacar-pacarku. Kamu sangat murah hati, Kak. Xiaofeng, apa kamu serius? Kakak ipar, jangan khawatir, tidak apa-apa. Bagus, sangat bagus. Ling Ling, bawa mereka semua keluar untuknya. Aku ingin melihat sendiri nanti. Apakah dia benar-benar punya kemampuan untuk membayar semua ini? Lin Feng, total harga untuk ketujuh tas ini adalah 1.058.000. Gesek kartunya. Pamer. Aku ingin melihat apakah kamu benar-benar punya cukup uang. Pembayaran berhasil. 1.058.000. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kamu punya uang sebanyak ini? Bahkan rentenir pun tidak akan bisa meminjamkanmu uang sebanyak ini sekaligus. Selamat tuan rumah. Anda telah berhasil memfasilitasi konsumsi yang menargetkan tujuan memanjakan istri untuk 7 wanita cantik. Cashback 10 kali lipat di Pitu. Jumlah yang disetorkan ke rekening bank 10.500.000 yuan. Tuan rumah telah berhasil menyelesaikan misi acak untuk menampar wajah mantan pacar. Hadiah paket hadiah misterius. Sebuah villa mewah di komunitas Villa Tama Jiangcheng. Sistem cashback memanjakan istri benar-benar sesuai dengan namanya. Bahkan memberikan hadiah berupa villa. Ngomong-ngomong sistem, 7 wanita cantik ini, beberapa di antaranya terlihat seperti belum menikah. Apakah mereka masih terhitung sebagai istri? Selama mereka pernah memiliki hubungan intim yang substansial dengan pasangan lawan jenis, mereka semua termasuk dalam kategori luas istri dan memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat cashback. Aku mengerti. Palsu. Ini semua palsu. Qin Lily, siapa tadi yang bersumpah bahwa jika aku bisa menemukan pacar, kamu akan berlutut dan memanggilku kakek? Nona-nona cantik, mengapa kalian tidak katakan padanya? Apakah kalian pacarku atau bukan? Ya. Sayang. Kak
Kak Feng, kamu janji akan datang memberikan suntikanku malam ini. Kamu tidak boleh menarik kembali kata-katamu. Oke, Kak Feng, aku ingin pergi berkendara hari ini. Kamu akan menemaniku kan? ya. Kak Feng, tadi malam di bar, kamu bilang aku penari terbaik. Aku akan menari hanya untukmu malam ini. Kak Feng. Kamu harus mampir sesekali. Baiklah. Sekarang, saatnya untuk menepati janjimu. Berlutut dan panggil aku kakek sekarang kan? Kenapa kamu memukulku? Jika bukan karena kamu yang membuat taruhan itu dengannya, apakah aku akan kehilangan begitu banyak muka? Kamu sendiri yang membuat taruhan itu dengannya. Jika kamu harus memanggilnya kakak, lakukan saja sendiri. Sun Qiang, Lin Feng, tunggu saja kamu. Sayang, Kak. Xiao Feng, kamu baik-baik saja? Kamu benar-benar membuatku takut setengah mati tadi. Kakak ipar. Aku baik-baik saja. Xiao Feng, teman-temanku dan aku hari ini benar-benar telah menyelamatkan banyak harga dirimu dan membantumu melampiaskan semua kekesalan itu. Jadi apa yang kamu rencanakan untuk menghadiahkan kami? Bing Bing, bukankah Xiao Feng sudah membelikan kalian semua tas desainer yang sangat mahal? Baiklah Liren. Aku hanya menggodamu. Kami telah menerima hadiah yang begitu berharga dari Xiao Feng dan kami bahkan bisa melihat pertunjukan menampar wajah yang begitu spektakuler. Bagaimana mungkin kami meminta yang lain? Sebenarnya itu bukan apa-apa. Aku kebetulan memiliki villa mewah seluas 500 meter persegi di pusat kota. Namanya Cloud Peak Manor. Jika kalian para wanita cantik punya waktu, kalian semua bisa datang untuk main. Villa yang sangat besar, 500 meter persegi. Begitu banyak wanita yang sudah menikah. Masing-masing dari mereka adalah sumber kekayaan surgawi dari sistem kasbahku. Jika aku bisa mengumpulkan mereka semua dan mencari alasan agar mereka berbelanja dengan gila-gilaan, maka aku bisa mendapatkan lebih banyak uang lagi. Ada apa kakak ipar? Biar aku periksa, apakah kamu sedang demam? Kenapa kamu mulai bicara omong kosong? Xiao Feng, bukannya aku tidak percaya padamu. Hanya saja, villa seperti Cloud Peak Manor akan menelan biaya setidaknya puluhan juta. Kamu, tolong jangan bercanda. Baiklah nona-nona, pertunjukan sudah berakhir, dan hadiah telah diterima. Jadi ayo kita pergi. Lain hari, aku akan mentraktir kalian semua makan. Sampai jumpa. Jangan. Sampai jumpa. Suntikannya bahkan belum diberikan. Kami akan pergi sekarang. Si kecil, begitu enggan membiarkan kami pergi. Kamu menatap kami terus. Masih begitu muda. Apakah kamu sedang mencari pacar? Bing Bing, apa yang kamu bicarakan? Kakak ipar. Aku baik-baik saja. Xiao Feng bersikap seperti ini. Mungkinkah dia benar-benar termakan omongan Xu Bingbing? Kalau dipikir-pikir, Xiao Feng memang sudah mencapai usia untuk mencari pacar. Sendirian setiap hari. Mungkinkah dia merasa kesepian? Sayang sekali setelah bertahun-tahun, keluarga ini tidak punya banyak tabungan. Ini semua karena aku sebagai kakak iparmu tidak berguna. Xiao Feng yang begitu boros hari ini. Uang untuk tas itu. Dia pasti mengambil. Pinjol lagi hanya untuk pamer. Di depan mantan pacarnya. Xiao Feng. Ada apa kakak ipar? Xiao Feng. Kakak ipar tahu kamu berdarah panas. Bagaimanapun kamu masih muda. Tapi biasanya, kamu tidak boleh memikirkan omong kosong seperti itu. Aku akan menabung dengan benar. Dan bekerja keras untuk mengumpulkan uang maharmu. Oke. Sistem baru saja mengatakan bahwa aku diberi hadiah. Sebuah villa di Cloud Peak Manor. Aku harus pergi melihat. Apakah itu nyata? Kakak ipar. Kenapa kamu tidak pulang duluan? Aku ingin jalan-jalan sendiri. Baiklah, kalau begitu aku akan pulang untuk memasak dan menunggumu pulang untuk makan malam. Xiao Feng, kamu mencoba menyingkirkan kakak iparmu. Bukan. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Kak Bingbing, aku benar-benar punya urusan yang harus diselesaikan sekarang. Aku harus pergi. Baiklah. Tapi ketahuilah, The aku film jelas was bukan tipe orang yang translated memanfaatkan and orang lain. narrated by Karena M Media. aku menerima hadiahmu hari ini. Jika kamu membutuhkan sesuatu,
kapanpun atau dimanapun. Hubungi saja aku. Tuan Lin, Suan sang pengurus rumah. saya Suan kepala pelayan pribadi yang ditugaskan untuk Anda oleh Cloyd Pigmanor. Saya akan bertanggung jawab atas segala sesuatu mengenai villa Anda untuk memastikan Anda menikmati layanan paling premium. Mereka bahkan menyediakan pelayan yang cantik. Benar-benar gaya hidup orang kaya. Lin Peng, kenapa kamu di sini? Tak Ding. Kebetulan sekali aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Ya, aku juga tidak menyangka akan kebetulan seperti ini. Sekarang, apakah ini benar-benar hanya kebetulan? Atau ada seseorang yang sengaja mengatur pertemuan ini? Kamu tidak kebetulan mengetahui bahwa rumahku ada di dekat lingkungan ini. Dan menungguku di sini kan si kecil. Tentu saja tidak. Tuan Lin, ini sertifikat properti dan kunci villa Anda. Silakan diterima. Tidak masalah. Jika Anda memiliki pertanyaan di masa depan, Anda dapat menghubungi saya kapan saja 24 jam sehari. Xiao Feng, apakah villa ini milikmu? Itu benar. Apa kamu mau masuk dan melihat-lihat? Ayo pergi. Villa ini ada di pusat. Bernilai puluhan juta. Ini benar-benar milikmu. Xiao Feng, tidak ada orang lain di sini sekarang. Katakan padaku, apa menurutmu aku? Cantik. Saat seorang pria punya uang, wanita akan mengejarnya. Orang tua dulu benar adanya. Jika aku masih pria tanpa uang seperti dulu, wanita cantik kelas atas, seperti Shou Bingding, bahkan tidak akan melirikku 2 kali. Tapi dengan sikapnya sekarang, jelas sekali apa niatnya. Xiao Feng, pipa di rumahku rusak. Kenapa aku tidak menginap di tempatmu malam ini? Syaratnya adalah kamu berjanji tidak memiliki pikiran yang tidak senonoh tentangku. Ketika seorang wanita bilang tidak, sebenarnya dia bermaksud ya. Shou Bingbing ini, dia jelas-jelas sedang mendekatiku. Tak Ding, kamu bisa tinggal selama yang kamu mau. Itu hebat. Aku belum pernah menghabiskan malam di villa semewah ini sebelumnya. Xiao Feng, bolehkah aku berfoto? Dan mempostingnya di media sosial sebagai kenang-kenangan. Silakan ambil semua yang kamu mau. Terima kasih Xiao Feng. Sudah larut. Kenapa Xiao Feng belum pulang juga? Ini Xiao Feng. Heyo Xiao Feng. Mari kita berfoto bersama untuk mengingat ini. Xiao Feng di luar agak pengap. Aku lihat. Air mandinya sudah siap. Kenapa kamu tidak mandi dulu? Aku akan menunda milikku untuk saat ini. Kalau The film begitu was aku akan mandi. translated and narrated by M Media.
Xiao Feng, jangan berani mengintip. Sudah larut, kenapa Xiao Feng bisa bersama Su Bingbing? Xiao Bingbing ini, mungkinkah dia mencoba melakukan sesuatu pada adik iparku yang polos? Tidak, aku harus mencari mereka sekarang juga. Sial, aku terlalu sibuk mengurus Shou Bingbing. Sampai benar-benar kehilangan jejak waktu. Kakak iparku masih menungguku di rumah. Halo kakak ipar. Xiao Feng, apakah kamu bersama Xu Bingbing? Apakah kamu di kompleks villa itu, Lok Park Manor? Aku sudah di depan pintu masuk. Kamu keluar sekarang juga. Apa kakak ipar? Kamu sudah di pintu masuk. Tunggu aku di sana saja. Aku akan sampai dalam semenit. Ada apa, Xiao Feng? Apakah sesuatu terjadi? Kakak ipar datang mencariku. Sudah larut sekali. Kalau dia melihatmu di sini, aku tidak akan bisa menjelaskan apa-apa. Aku harus pergi. Kalau begitu aku. Kamu bisa tetap di sini. Tinggallah selama yang kamu mau. Aku pergi sekarang. Kakak ipar. Xiao Feng ini sudah larut. Kenapa kamu tidak menelponku balik? Apa kamu tahu betapa khawatirnya aku? Maafkan aku kakak ipar. Lain kali aku akan lebih berhati-hati. Aku tidak akan membuatmu khawatir lagi. Sudah larut. Kenapa kamu berada di tempat seperti ini? Kamu tidak sedang bersama seseorang kan? Tidak. Jangan salah paham kakak ipar. Aku tadi cuma kebetulan lewat dan merasa penasaran. Semuanya sudah baik-baik saja sekarang. Ayo kita pulang. Untung saja aku cepat-cepat pergi. Su Bingbing masih ada di villa. Tapi supaya kakak ipar tidak berpikiran macam-macam, situasi villa ini harus menunggu lain waktu untuk aku jelaskan. Xiao Feng, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak kakak ipar. Apa yang mungkin aku sembunyikan darimu? Sepertinya Xiao Feng tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Aku bertanya-tanya, apakah Xu Bingbing memanggilnya ke tempat seperti itu, berujung pada hal yang tidak diinginkan. Melihat betapa teralihnya dia. Sepertinya, aku benar-benar perlu mencarikannya. Pacar yang pantas untuk membuatnya tetap di jalur yang benar. Minumlah air ini. Xiao Feng, apakah kamu ada waktu luang besok? Aku sedang luang. Ada apa kakak ipar? Bibiku punya keponakan. Dia sangat cantik, dan kepribadiannya sangat baik. Aku akan mengatur pertemuan kalian berdua besok, dan lihat apakah kalian cocok. Kakak ipar kenapa tiba-tiba membahas ini? Xiao Feng, aku tahu kamu masih muda. Dan penuh semangat muda, tapi kamu tidak boleh terlibat dengan orang yang salah. Terutama wanita yang sudah menikah. Jika itu menimbulkan masalah, itu akan jadi kekacauan besar. Kakak ipar soal Kak Bingbing, sebenarnya dia. Jangan katakan sepatah kata pun lagi. Aku mengerti kakak ipar. Sudah semakin larut. Kamu harus tidur lebih awal. Dan beristirahat. Agar kamu siap untuk kencan besok. Kakak ipar, bisakah kita tidak terburu-buru soal perjodohan ini? Tidak, aku sudah berjanji pada mereka. Xiao Feng, di usiamu mencari pacar, itu soal kecocokan. Jika kalian berdua memutuskan untuk serius, jangan khawatir soal mahar. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan itu. Aku akan mencari cara untuk mengurusnya. Lihat, bukankah lebih baik memiliki pacar yang pantas? Itu akan membuatmu tetap fokus, dan itu cara yang masuk akal untuk menangani energi remaja yang gelisah dan terpendam itu. Bagaimanapun kamu masih pria muda di usia ini. Aku mengerti sepenuhnya. Baiklah, kalau begitu. Xiao Feng, gadis yang aku perkenalkan padamu kali ini adalah kerabat dari pihak bibiku, dan dia seharusnya adalah orang yang luar biasa. Instruksi yang aku berikan kepadamu, aku sudah memberitahumu semua yang perlu kamu ketahui. Kamu harus memberikan kesan yang baik saat kamu masuk ke sana. Tinggalkan kesan positif pada mereka. Terima kasih kakak ipar, aku mengerti. Aku hanya tahu bahwa Xiao Feng kita adalah yang terbaik. Ayo kita pergi, kalau begitu. Kim The Lian film Sao was Lian Sao. translated and narrated by M Media. Li Tian Tian Putri Kim Lian.
Bibiku sudah menunggumu. Ini adik iparku Lin Feng, yang pernah aku ceritakan padamu. Liren, karena ini adalah kencan buta, aku akan membuka semua kartu di atas meja. Tian-tian kami di sini. Sudah luar biasa sejak dia masih kecil. Dan dia juga cantik. Jati kakak ipar, apa pekerjaanmu? Apakah kamu punya rumah? Berapa tabunganmu? Biar ku beritahu. Pria terakhir yang mengejar Tian-tian memiliki gaji tahunan beberapa ratus ribu. Kakak ipar mengharapkanku untuk mengikuti apa yang mereka katakan. Baiklah, karena kakak ipar yang memperkenalkan kami. Aku tidak akan menahan diri lagi. Nyonya saya saat ini tidak sedang bekerja, tapi di pusat kota Jiangcheng. Saya punya villa seluas 500 meter persegi. Dan untuk tabungan saya punya sekitar 10 juta atau lebih. Apa? Kamu punya villa seluas 500 meter persegi di Cloud Peak Manor di pusat Jiangcheng. Dan kamu punya 10 juta dalam tabungan. Liren, bagaimana bisa kakak iparmu begitu kaya? Mengapa aku tidak pernah mendengarmu menyebutkan ini sebelumnya? Ini masih siang bolong. Kenapa kamu bicara omong kosong? Kakak ipar aku bicara jujur. Kamu, Liren. Apa yang kalian berdua bisikan? Tidak bisakah kalian mengatakannya lebih keras? Tian-tian jangan hanya duduk di sana. Bersikaplah lebih antusias. Ajak Xiao Feng bicara lebih banyak. Ibu lihat pakaiannya. Semuanya barang tiruan murahan dari ujung kepala sampai kaki. Bahkan harganya tidak sampai 200 yuan. Dan dia bicara tentang villa di pusat kota. Dan 10 juta dalam tabungan. Dia hanya mencoba menipu orang tua sepertimu. Yang tidak tahu apa-apa. Apa menipuku? Nyonya, semua yang saya katakan itu benar. Baiklah, jika kamu punya begitu banyak tabungan. Ini pertama kalinya kita bertemu. Setidaknya kamu harus membelikanku hadiah yang layak. Membeli hadiah. Tepat sekali Liren. Bukannya aku mengatakan ini karena jahat. Kakak iparmu, bagaimana bisa dia datang dengan tangan kosong jika ingin mengejar putriku? Putriku adalah gadis yang murni dan belum tersentuh. Jika kamu ingin mengejar putriku, kamu harus menunjukkan usaha yang nyata. Terdeteksi bahwa target kencan buta saat ini, Li Tian-tian, telah melakukan hubungan intim dengan beberapa pria. Memenuhi atribut istri. Menghabiskan uang untuknya akan memicu hadiah cashback 10 kali lipat. Kamu bukan gadis yang suci dan belum tersentuh. Itu benar. Putriku adalah gadis yang murni dan belum tersentuh. Apakah ada keraguan tentang itu? Apa kamu punya masalah dengan itu? Sistem. Kamu bilang dia sudah punya suami. Apakah itu benar? Sistem ini didedikasikan untuk cashback istri. Setelah memindai tanda-tanda vitalnya dan menganalisis pola perilaku, Li Tian-tian saat ini sedang hamil 2 bulan. Hamil 2 bulan. Siapapun yang menikahinya akan langsung menjadi seorang ayah. Bukankah itu akan membuatnya jadi orang paling bodoh? Hei, apa yang kamu pandangi? Demi kakak iparmu, aku memberimu kesempatan untuk mengejarku. Jangan berani-berani tidak tahu berterima kasih. Kamu benar, karena ini pertemuan pertama kita. Aku benar-benar harus membelikanmu hadiah. Tunggu saja. Xiao Feng, Kakak ipar tunggu di sini sebentar. Aku akan segera kembali. Liren kakak iparmu sebenarnya cukup perhatian. Bersedia menghabiskan banyak uang untuk mengejar Tian-tian. Ibu, biar aku perjelas. Jika dia sekaya yang dia klaim, maka aku mungkin mempertimbangkan untuk bersamanya. Tapi jika aku tahu dia hanya orang sombong yang bergaya, maka jawabannya tidak dariku. Dengar itu, Liren. Putriku memiliki standar yang sangat tinggi. Hadiah untukmu. Apa ini? Bahkan tidak ada kemasannya. Ini hadiah yang kamu belikan untukku. The film Barang-barang was ini translated adalah apa yang and paling kamu narrated butuhkan by saat M ini. Media. Apa kamu sudah gila? Bagaimana bisa kamu membeli perlengkapan bersalin untuk putriku? Putriku masih gadis yang polos. Jangan marah, Bibi.
Aku hanya berpikir barang-barang ini paling cocok untuk kondisi fisik putrimu saat ini. Apa yang kamu bicarakan? Putrimu sedang hamil 2 bulan, Bibi tidak tahu. Tuan rumah telah membeli perlengkapan bersalin untuk Li Tian-Tian. Menghabiskan total 3.000. Hadiah sistem sedang dihitung. Cashback 10 kali lipat telah diterima. 30.000 telah dikreditkan ke kartu Banemu. Bibi, putrimu sudah hamil selama 2 bulan. Sebagai ibunya, Bibi benar-benar tidak tahu sama sekali. Sepertinya perhatian Bibi untuk putrimu masih kurang. Tian-Tian, apakah yang dia katakan benar? Apakah kamu hamil? Berhenti bicara omong kosong. Xiao Feng, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kakak ipar. Sangat sederhana. Putri Bibi hamil di luar nikah. Siapapun yang menikahinya, pada dasarnya adalah orang bodoh total. Sampah. Berhenti bicara omong kosong. Lalu kenapa saat aku menyebutkan kamu hamil, kamu beraksi begitu keras? Bukankah itu jelas tanda hati nurani yang bersalah? Aku hanya marah padamu. Tian-Tian, kenapa kamu merasa mual akhir-akhir ini? Ada apa denganmu? Gejala-gejala ini. Mungkinkah ini benar-benar kehamilan? Tian-Tian, katakan pada ibu, apakah kamu benar-benar hamil? Ini aib keluarga. Dosa apa yang kulakukan di kehidupan masa laluku, sehingga melahirkan makhluk tak tahu malu seperti ini? Kakak ipar, jangan terlalu emosional. Tenangkan dirimu. Tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Ini telah membawa aib total bagi keluarga kita. Aib keluarga Abe. Sungguh aib bagi keluarga ini. Katakan padaku, Tian-Tian, siapa bajingan yang menghamilimu? Dia kabur begitu tahu aku hamil. Apa? Dia kabur. Ibu? Kakak ipar, apa kamu baik-baik saja? Kamu tidak apa-apa. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Aku tidak punya muka lagi untuk ditunjukkan pada siapapun. Gadis bodoh. Jika ini tersebar, kamu bahkan belum menikah, dan kamu sudah berselingkuh dari calon suamimu. Di mana ayahmu dan aku harus menunjukkan muka sekarang. Pergi, pulanglah bersamaku. Aku akan memastikan ayahmu memberimu pelajaran. Ibu, pelan-pelan. Itu sakit. Sakit apanya? Cepat pulang bersamaku. Xiao Feng, aku minta maaf. Aku tidak pernah menyangka hal-hal akan berakhir seperti ini. Aku hanya ingin memperkenalkan gadis baik padamu. Tapi pada akhirnya, Kakak ipar, aku tahu niatmu baik. Tapi masalah hati, benar-benar tidak bisa dipaksakan. Semuanya tergantung pada takdir. Xiao Feng, kamu benar. Aku terlalu tidak sabaran kali ini. Aku benar-benar mencoba menjodohkanmu, padahal seharusnya tidak. Untung kamu mengetahuinya tepat waktu. Jika tidak, kamu benar-benar akan berakhir membesarkan anak pria lain. Kakak ipar akan merasa sangat bersalah selamanya karena hal itu. Itu benar. Untung saja mataku tajam. Kalau aku tadi asal membawanya ke dalam keluarga, maka aku akan langsung diselingkuhi. Langsung jadi ayah untuk anak orang lain. Menghabiskan bertahun-tahun bekerja keras membesarkan anak. Hanya untuk mengetahui, aku membesarkannya untuk orang lain. Maka orang tuaku dan kakakku pasti akan bangkit dari kubur untuk menghajarku dan memukulku sampai ke kehidupan berikutnya. Jangan terus bicara seperti itu. Semakin kamu mengatakannya, semakin aku merasa bersalah. Baiklah kakak ipar, jika kamu benar-benar merasa bersalah, kenapa tidak memberiku kompensasi? Apa jenis kompensasi yang kamu inginkan? Xiao Feng, kenapa kamu menatapku seperti itu? Mungkinkah kamu sebenarnya memiliki pikiran tentang kakak iparmu? Tidak. Meskipun aku pikir aku menyukainya, dia bagaimanapun juga adalah adik iparku. Xiao Feng, jangan seperti itu. Kakak ipar, aku tiba-tiba merasa sedikit lapar. Aku ingin mengajak kakak makan enak. Apa ada masalah dengan itu? Kompensasi yang kamu sebutkan hanya menemanimu makan. Itu benar. Kakak ipar, apa yang kamu pikirkan tentang kompensasi itu? Tidak The ada, film tidak was ada. translated and Tidak ada narrated masalah by sama M sekali. Media. Ayo kita berangkat kalau begitu. Aku benar-benar kelaparan. Ayo pergi. Ana, sudah berhari-hari berlalu.
Kenapa bocah itu Lin Feng tidak mengirim satu pesan pun? Dia bahkan tidak menelepon sekalipun. Mungkinkah dia benar-benar sekaya itu? Mungkinkah ini takdir? Memaksaku bertemu dengannya yang termuda. Selama tahun-tahun tersulit dalam hidupku. Jika aku tahu aku tidak akan bersikap begitu manja malam itu, seharusnya aku langsung saja mengambilnya saat itu juga, bahkan burung di tangan pun bisa terbang menjauh. Lin Feng. Lin Feng, aku baru saja ingin mencarimu. Aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu di sini. Kak Bingbing, kebetulan sekali. Apa yang kamu lakukan di sini? Iya kan? Kebetulan sekali. Kita pasti benar-benar memiliki pemikiran yang sama. Sangat selaras. Kamu tidak akan percaya betapa khawatirnya aku setelah kamu meninggalkanku sendirian malam itu. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Lin Feng, malam itu kamu dan Xiao Bingbing berduaan saja di dalam kamar itu. Apa yang sebenarnya kalian lakukan? Bahkan seseorang selembut kakak ipar tampak seperti siap menerkamku saat dia mendengar itu. Kalau dia tahu bahwa Xiao Bingbing ada di villa, memberi kode dan menggodaku saat itu, bukankah aku tamat? Tidak, aku tidak boleh membiarkan itu bocor meski harus mati. Kakak ipar, jangan salah paham. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Itu Kak Bingbing. Malam itu, pipa di rumahnya tiba-tiba rusak. Iya, pipanya rusak. Aku kebetulan lewat. Dan dia memintaku tolong untuk membantu memperbaikinya di tempatnya. Memperbaiki pipa. Benar Liren, aku berhutang banyak pada Lin Feng atas kejadian malam itu. Saluranku tiba-tiba mampet dan tidak peduli apa yang kulakukan, aku tidak bisa membersihkannya. Aku kebetulan bertemu dengannya. Jadi aku meminta Lin Feng untuk membantuku membuka sumbatan pipa saluran itu. Lin Feng cukup ahli dan dia langsung membersihkannya. Membersihkan saluran air yang tersumbat. Memperbaiki pipa itu satu hal. Tapi menyebutnya melancarkan saluran. Pilihan kata itu benar-benar membuat imajinasi orang liar. Itu hanya bantuan kecil. Kakak ipar. Aku lapar sekali. Ayo kita makan sekarang. Baiklah, apakah kalian semua akan makan? Kebetulan sekali. Aku juga belum makan, kalau tidak keberatan. Bolehkah aku bergabung? Ketertarikan Xiao Bingbing terhadap tuan rumah terus meningkat. Tugas acak diberikan. Selesaikan tugas belanja untuk Xiao Bingbing dan Xiao Liren. Penyelesaian akan memberikan hadiah misterius. Sistem telah mengeluarkan tugas acak lainnya. Kalau begitu, aku tidak boleh melewatkan undian berhadiah misterius ini. Aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Terdengar bagus. Tidak masalah. Kakak ipar. Lagi pula ini cuma makan. Akan lebih ramai kalau banyak orang. Aku tahu restoran di dekat sini. Sebenarnya cukup enak. Ayo kita ke sana. Oke. Xiao Feng, terserah apa katamu. Xiao Feng, masakan ini benar-benar lezat. Selera kamu sangat bagus, bahkan restoran yang kamu pilih sangat bergaya. Selamat tuan rumah. Anda telah menyelesaikan tugas konsumsi acak. Untuk Xiao Bingbing dan Xiao Liren, Anda dapat mengklaim hadiah Anda kapan saja. Kakak ipar, jangan cuma menonton. Kamu harus mencoba ini juga. Liren, aku sangat iri padamu. Adik iparmu sangat luar biasa. Dan juga sangat lembut serta perhatian. Seandainya aku 10 tahun lebih muda, aku pasti akan mengejarnya. Xiao Feng, pipa di tempatku sepertinya rusak lagi. Rasanya seperti banjir di sana. Jika tidak merepotkanmu, bolehkah aku menginap di tempatmu satu malam lagi? Xiao Bingbing, tepat di depanku kakak iparmu ini. Kamu meminta untuk menginap di rumah adik iparku. Apa menurutmu itu pantas? Bukankah begitu? Lagi pula bukan pertama kalinya aku di sana. Xiao Feng, bukankah terakhir kali kamu bilang kamu pergi ke tempatnya untuk memperbaiki pipa? Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Kakak ipar. Ada sesuatu. Aku memang menyembunyikannya dari kakak. Apa itu? Sebenarnya hari itu, kamu datang menjemputku di gerbang area Villa Cloud Peak Manor. Aku tidak cuma kebetulan lewat. Aku sebenarnya baru keluar. The film was Dari vilaku translated sendiri. and narrated by Apa? Media. Kamu sebenarnya punya villa. Dan itu di Cloud Park Manor. Sebuah villa di Cloud Park Manor. Pasti harganya puluhan juta. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu?
Gawat, aku terlalu fokus menutupi kebohonganku dan lupa detail itu. Aku harus memikirkan alasan. Benar, aku menang lotre. Iya, menang lotre. Apa? Kamu memenangkan jackpot lotre? Kakak ipar, kenapa kamu menatapku seperti itu? Kamu tidak percaya padaku ya? Itu luar biasa, Xiao Feng. Kamu benar-benar memenangkan puluhan juta dari lotre. Sekarang kamu bisa segera mencari istri. Hatiku akhirnya bisa tenang sekarang. Xiao Feng, apakah kamu benar-benar memenangkan lotre? Jadi berapa banyak yang kamu menangkan? Villa itu pasti harganya setidaknya puluhan juta. Apakah kamu memenangkan 100 juta? Itu rahasia. Kakak ipar, aku tidak memberitahumu soal kemenangan itu. Secara langsung, kamu tidak marah padaku kan? Kamu anak konyol. Bagaimana mungkin aku bisa marah padamu? Sekarang di masa depan, kamu tidak perlu lagi hidup susah. Kakak ikut senang untukmu, sampai tidak sempat lagi. Kakak ipar, kita bisa pindah ke villa ini. Malam ini, tidak ada lagi apartemen sewaan yang sempit. Tapi itu kan rumahmu. Bagaimana mungkin aku bisa tinggal di sana? Kakak ipar, kenapa kamu membuat jarak di antara kita? Kamu sudah menjagaku selama bertahun-tahun, menguras tenagamu demi aku. Sekarang setelah aku punya uang, akhirnya giliranku untuk membalas budi padamu dengan layak. Sudahlah, aku akan membawamu melihat villanya sekarang juga. Ayo pergi. Tunggu aku. Agensi model fashion. Halo, Anda pasti ipar Xiao Liren. Tuan Lin Feng kan? Siapa kamu? Saya Sun Qing, pemilik agensi model ini. Di mana ipar perempuanku? Apa yang kamu lakukan padanya? Tuan Lin, di tempat umum seperti ini, Anda meletakkan tangan Anda di bahu saya. Itu tidak pantas, bukan? Mohon The maaf, film Direktur was Sun. translated Aku hanya terlalu and khawatir. narrated Tidak by apa-apa, M. Media. kekhawatiran bisa mengaburkan penilaian seseorang. Ikutlah denganku dulu, aku akan menceritakan semuanya, perlahan-lahan. Direktur Sun, mengenai apa yang baru saja terjadi, aku yang salah. Aku minta maaf padamu. Bisa beritahu aku, di mana kakak iparku sekarang? Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Aku sudah tahu segalanya. Tentang adik iparmu Xiao Liren. Itu adalah adik laki-lakiku yang tidak berguna. Sun Qiang yang meneleponku dan menyuruhku untuk memecatnya. Aku menginstruksikan bawahanku untuk menyampaikan instruksi tersebut. Tapi aku tidak menyangka bahwa orang-orang di bawah akan memanfaatkan situasi ini dan menggunakan metode yang paling tercela untuk mengancam adik iparmu. Kalau begitu kakak iparku, Tenang saja, adik iparmu. Hanya sedikit ketakutan. Aku sudah mengatur seseorang untuk menemaninya ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh dan konseling psikologis mengenai manajer uang yang bodoh itu. Aku sudah memecatnya dan akan meminta pertanggungjawabannya sesuai hukum. terima kasih Direktur Sun. Ngomong-ngomong, kamu baru saja bilang kalau Sun Qiang adalah adikmu. Ya, beberapa hal memang bisa terjadi secara kebetulan. Adikku saat ini sedang berpacaran dengan seorang gadis yang sepertinya adalah mantan pacarmu. Kau menyinggungnya. Jadi dia menghasut adikku untuk menekanku agar memecat adik iparmu. Jadi begitu rupanya. Kenapa kau terdengar begitu acuh tak acuh tentang hal itu? Aku dengar bahwa status keuangan keluargamu sebelumnya tidak terlalu baik. Itu dulu. Sekarang, aku punya kemampuan untuk menghidupi kakak iparku. Entah dia bekerja atau tidak, aku bisa mencukupi kebutuhannya. Mari kembali ke urusan utama. Aku tidak menyukai pacar baru yang sedang ditemui adikku. Apakah kamu menyukainya atau tidak itu urusanmu sendiri. Qin Lili dan aku sudah lama berakhir. Aku tahu. Tindakan adikmu benar-benar membuatku kesal. Direktur Sun, pernahkah kamu mendengar pepatah? Apa maksudmu? Adik berutang, kakak yang melunasi. Apa yang ingin kau lakukan? Sistem. Bantu aku memeriksa, apakah bos cantik ini Sun Qing sudah menikah. Target teridentifikasi, Sun Qing.
Dia sangat cocok dengan gambaran ideal seorang istri yang berbudi luhur. Jika kau menghargainya, kau akan menerima kotak hadiah misteri peringkat S. Kotak hadiah misteri peringkat S. Menarik. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apa yang sedang kucoba lakukan? Adikmu tidur dengan mantan pacarku dan membuatku terlihat bodoh. Bukankah seharusnya aku menagih utang itu? Pokok dan bunganya dari kakaknya. Sebagai gantinya, Jangan berani-berani melakukan sesuatu yang gegabah. Aku bukan wanita seperti itu. saat seorang wanita bilang tidak, dia sebenarnya bermaksud ya. Aku tidak pernah menyangka kau begitu mampu. Aku tidak menyangka Direktur Sun bisa begitu bergairah dan bebas. Sepertinya bunga yang lembut ini sudah cukup lama kekeringan. Bagaimana mungkin penyiram tanaman kuno bisa cukup untuk mawar sepertiku yang sedang mekar sepenuhnya? Ngomong-ngomong, sekarang di antara kita, anggap saja kita sudah impas ya, Kurasa begitu. karena kita sudah impas. Bolehkah aku meminta bantuan kecil darimu? Bantuan apa? Meskipun adikku adalah orang yang mengecewakan, sebagai kakaknya, aku tidak ingin dia bersama dengan mantan pacarmu yang rusak moralnya itu. Lagi pula, dia dipermainkan seperti boneka olehnya. Apa hubungannya denganku? Begitukah? Sepertinya, kalian para pria, semuanya adalah brengsek yang tidak punya hati, bersumpah cinta abadi di satu saat. Dan di saat berikutnya kau pergi tanpa menoleh ke belakang. Direktur Sun, kamu tidak bisa bicara begitu. Kami menyebutnya sama-sama mau. Semua orang mendapatkan apa yang mereka inginkan, bukan? Kau menyebalkan. Mari bicara bisnis. Mantan pacarmu itu benar-benar punya cara untuk melakukan sesuatu. Dia membuat adikku benar-benar terobsesi padanya. Bagaimana kalau begini? Kau The bantu film aku was mencari cara translated untuk and membuatnya meninggalkan narrated adikku by atas M. kemauannya Media. sendiri. Setelah selesai, aku akan memberimu 1 juta sebagai imbalan. Apakah Direktur Sun berpikir bahwa aku terlihat seperti orang yang kekurangan 1 juta? Lalu bagaimana jika aku menambahkan diriku ke dalam kesepakatan itu? Lalu, apa yang harus kulakukan? Wanita itu Qin Lily sedang hamil. Tapi aku curiga bahwa anak di dalam kandungannya mungkin bukan anak adikku. Aku butuh kau mencari cara untuk mendapatkan bukti yang kuat. Tawaran ini terdengar cukup menarik. Baiklah, aku ikut. Sun Kia, Ini kakakku yang menelepon. katakan rencanamu. Lihat apa yang sebenarnya dia rencanakan. Halo. Xiao Qiang. Ada apa? Halo, Kak. Hal yang ku minta untuk kamu urus, apakah sudah selesai? Maksudmu? Memecat Xiao Liren. Masalah itu. Ya, cepat pecat dia. Kamu ingin memecat seseorang. Apa kamu bertanya padaku dulu? Mimpi saja. Halo. Aneh sekali. Bagaimana bisa ada suara pria di ponsel kakakku? Mungkinkah itu kakak iparmu? Mustahil. Adik iparku adalah seorang pria tua. Aku pernah mendengar suaranya sebelumnya. Tentu saja tidak seperti itu. Suara ini terdengar cukup mudah sebenarnya. Mungkinkah kakakmu menyimpan pria simpanan? Apa yang sedang kamu bicarakan? Tapi sekarang setelah kamu menyebutkannya, suara tadi terdengar cukup familiar. Tapi aku tidak bisa mengingat di mana aku pernah mendengarnya. Itu memuaskan bukan? Harus kukatakan itu benar-benar. Tapi yang lebih hebat lagi adalah bahwa adikmu tidur dengan mantan pacarku. Dan aku telah menaklukkan kakaknya. Jadi kurasa kita impas sekarang. Pergilah. Kau tidak pernah serius. Jangan lupa tugas nyata yang kau janjikan padaku. Jangan khawatir, jika menyangkut janji pada seorang wanita cantik, aku tidak pernah menarik kata-kataku. Namun, sebelum itu, kakak iparku tidak boleh mengalami masalah atau perlakuan buruk di perusahaanmu. Kau bisa tenang soal itu. Mulai sekarang, aku akan meminta sekretaris pribadiku mengikutinya kemana-mana
untuk melindungi adik iparku dan memastikan keselamatannya di perusahaan. Selamat tuan rumah, Anda telah berhasil memanjakan istri orang lain, Son Ching. Hadiah Anda adalah kotak hadiah misteri peringkat S. Apakah Anda ingin mengaktifkannya? Mengaktifkan segera. Kotak hadiah misteri peringkat S diaktifkan. Anda telah menerima file rahasia terkait Qin Lily. Sudah dikirim ke ponsel Anda. Silakan periksa. Ya ampun. Ini benar-benar foto mesra. Qin Lily dengan berbagai pria. Beserta catatan check-in hotel. Sistem kamu benar-benar sangat membantuku. Tunggu. Biarkan aku melihat apakah ada sesuatu yang lebih mengejutkan di file ini, tepat seperti dugaanku. Wanita pelin-pelan itu Qin Lily. Benar-benar tidak bisa mengubah sifat aslinya. Pria yang ditemuinya di belakang punggungnya, lebih dari sekadar satu atau dua orang, jadi anak di dalam kandungannya, adalah milik pria tua lain. Mereka telah bersekongkol untuk menipu Sun Qiang ini. Semuanya hanya untuk mencuri harta keluarga Sun. Apa yang sedang kalian bisikan? Lihat sendiri. Buktinya ada di sini. Apa? Qin Lily ini. Anak yang dikandungnya itu sebenarnya bukan anak adikku. Dan dia berani merencanakan sesuatu terhadap aset keluarga Sun. Tidak bisa dipercaya. Aku akan memberitahu adikku sekarang juga. Kita harus mengungkap warna asli wanita jahat ini. Jangan terburu-buru. Menghadapi mereka dengan bukti sekarang berarti membiarkannya lolos terlalu mudah. Mengapa kita tidak membiarkannya menunjukkan warna aslinya sendiri? Kamu tahu, suara itu, aku juga merasa cukup familiar. Tapi aku benar-benar tidak ingat siapa itu. Tetap saja sayang, biar aku ingatkan kamu. Kamu harus memberitahu kakakmu untuk berhati-hati. Kakakmu begitu cantik dan kaya. Hati-hati jangan sampai dia digoda oleh gigolo lisik. Bagaimana jika dia merencanakan sesuatu terhadap kekayaan keluarga Sun milikmu? Aku akan pergi ke perusahaan kakakku sekarang. Aku ingin melihat gigolo buta mana yang mencoba merayu kakakku. Kalau begitu katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Kita perlu merencanakan ini dengan hati-hati. Bos gawat, adikmu Tuan Muda Sun baru saja menerobos masuk dengan pacarnya. Bagus, aku belum pergi mencari mereka. Dan mereka sudah datang kepadaku. Jangan panik. Serahkan ini padaku. Kak, siapa sebenarnya pria itu? Di telepon tadi. Lin Feng, apa yang kamu lakukan di sini? Di mana aku berada, seharusnya tidak perlu dilaporkan padamu, Kak. Aku mengerti. Kamu pasti menyimpan dendam karena kakak iparmu dipecat. Jadi kamu datang ke sini untuk membuat masalah, benar? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Lin Feng, berhenti berpura-pura bodoh. Lin Feng, kau pecundang. Kau benar-benar berani menerobos masuk ke kantor kakakku. Kurasa kau sudah bosan hidup. Keamanan. Di mana petugas keamanan? Seret dia keluar dari sini. Sun Qiang, diamlah. Kak, kenapa kakak membentakku? Dia yang menerobos masuk dan mulai membuat keributan. Tentu saja tidak, karena kalian berdua ada di sini. Hari ini, aku punya pengumuman untuk disampaikan. Sun Qiang, putuskan hubungan dengan wanita di sampingmu. Segera. Mulai sekarang, kau tidak diizinkan menemuinya lagi. Kak, apa yang kakak katakan? Kenapa aku harus putus dengan Lily? Lin Feng, tunjukkan pada adikku yang bodoh itu hal-hal yang ada di ponselmu. Biarkan dia melihat dengan jelas dan buat dia sadar. Sun Qiang, aku dengar bahwa Qin Lily mendesakmu untuk menelepon kakakmu agar kakak iparku dipecatkan. Memangnya kenapa kalau aku melakukannya? Apa kau punya masalah dengan itu? Aku tidak punya masalah, aku hanya penasaran. Apakah kamu tahu kenapa dia bersikeras untuk memiliki kakakmu, untuk memecat kakak iparku sebagai upaya untuk membalas dendam padaku? Kenapa? Karena aku tahu rahasianya. Dan dia sangat takut aku akan membongkar rahasia ini kepadamu dan kakakmu. Rahasia? Rahasia apa? Kenapa rahasia? Tentang anak di dalam kandungannya, tentu saja. Lin Feng, berhenti bicara omong kosong. Omong kosong apa yang sedang kau bicarakan di sini? Sun Qiang, aku benar-benar bersimpati padamu. Meskipun Qin Lily menyebutku bucinnya selama 4 tahun, aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan menjadi bucin yang lebih besar dariku. Dan begitu tanpa pamrih, begitu mulia pula. Kamu bahkan rela memakai topi hijau sendiri. Lebih penting lagi, kamu sebenarnya rela untuk membesarkan anak orang lain. Aku rasa stasiun TV berhutang penghargaan padamu.
Karena menjadi orang baik yang paling tidak mementingkan diri sendiri. Jika penghargaan seperti itu benar-benar ada, aku pasti akan memilihmu. Aku percaya daftar 10 tokoh paling menyentuh di Jiangchang tahun ini pasti akan memiliki tempat untukmu. Lin Feng, apa yang sedang kau bicarakan? Ini. Lihatlah log obrolan ini. Dan dengarkan pesan suara ini. Ini benar-benar mengejutkan. Benar-benar gamblang. Sayang urusan kita nggak bakal ketahuan kan? Jangan khawatir. Benih di perutku jelas milikmu. Pecundang Sun Qiang itu. Aku hanya memanfaatkannya. Aku menyelingkuhinya. Dan dia masih dengan senang hati menjadi orang bodoh. Dia bahkan lebih bodoh daripada si Lin Feng itu. Begitu kita mendapatkan aset keluarga Sun, kita akan terbang bersama. Qin Lili, beraninya kau menipuku dan membuatku diselingkuhi. Tidak. Kau bahkan ingin merencanakan sesuatu terhadap aset keluarga Sun kami kan? Rasakan ini kau penjahat. Aku akan memukulmu sampai mati. Aku akan memukulmu sampai mati. Sayang berhenti memukulku. Rekaman itu palsu. Itu sintetis. Anak di dalam perutku. Benar-benar milikmu. Baiklah, kamu bilang anak itu milik Sun Qian. Kalau begitu, ayo kita ke rumah sakit sekarang dan lakukan tes paternitas. Bukankah itu akan mengungkap kebenarannya? Anaknya bahkan belum lahir. Tes garis keturunan macam apa itu? Lin Feng, berhenti mengacau di sini. Kedokteran modern sudah sangat maju. Sehingga janin pasti bisa melakukan tes paternitas. Itu hanya tergantung apakah kamu punya nyali. Aku tidak akan melakukannya, aku tidak mau. Kalian semua hanya bekerja sama untuk menjebakku. Kenapa aku harus melakukannya? Jika kau tidak mau melakukannya, itu hanya membuktikan kau menyembunyikan sesuatu. Aku tidak mau. Sialan kau, aku akan memukulmu sampai mati. Aku akan memberimu pelajaran karena membohongiku. Aku akan memberimu pelajaran karena berselingkuh. Keamanan masuk ke sini. Aku akan memberimu pelajaran karena berselingkuh. Lepaskan aku. Tarik dia, saudara. Lepaskan aku kalian semua. Sialan kau. Aku akan memukulmu sampai mati. Kau berani mencoba lari, aku akan menghajarmu. Sekarang, apalagi yang harus kau katakan untuk dirimu sendiri? The film was translated and narrated by M Media. Lin Feng. Kita bersama selama 4 tahun. 4 tahun kenangan indah, dan kamu benar-benar akan sekejam ini. Apakah kamu benar-benar akan memaksaku sampai mati? Qin Lili, kamu punya nyali untuk mengungkit 4 tahun kuliah kita. Selama 4 tahun itu, aku hanyalah bucinmu. Aku bahkan mengambil pinjol. Hanya untuk memuaskan kesombonganmu. Dan apa yang kudapatkan? Aku mendapatkan pemandanganmu melompat ke mobil mewah orang lain saat kita lulus. Qin Lili, hentikan akting munafikmu. Melihatmu sekarang saja membuatku mual. Kamu. Cukup. Lelucon ini sudah berakhir. Bawa wanita ini keluar dari sini. Mulai hari ini, dia tidak boleh menginjakan kaki di dalam perusahaan ini. Juga, sebarkan kabar ini di Jiangcheng. Jika ada yang melihat, dia mengganggu adikku lagi. Beritahu aku. Setiap kali aku mendengarnya, aku akan menyuruh seseorang untuk menghajarnya, tanpa terkecuali. Sayang, aku salah. Aku akan pergi hari ini dan menyingkirkan bayi ini. Aku akan punya anak untukmu nanti. 1 anak, 10 anak, 100 anak. Sayang, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku benar-benar. Pergi sana. Untuk apa kamu berdiri di sana? Seret dia keluar. Tidak, kamu tidak bisa. Tidak. Sayang. Baiklah Xiao Qiang. Yang lama dibuang, yang baru datang. Setelah melalui semua ini, kamu seharusnya sudah dewasa sekarang. Tenangkan dirimu. Tunjukkan padaku bahwa kamu punya bakat sebagai pewaris keluarga Sun di masa depan. Tuan Lin. Terima kasih banyak. Anda telah memberi kami bantuan besar. Dan Anda telah membantu adik saya yang bodoh. Akhirnya sadar. Katakan padaku, bagaimana aku harus berterima kasih padamu? Kamu terlalu baik, Direktur Sun. Aku hanya membantumu untuk membantu kakak iparku mendapatkan keadilan. Dan soal terima kasih, bukankah kamu sudah berterima kasih padaku tadi? Apa yang kamu bicarakan? Adikku masih di sini. Kamu sangat menyebalkan. Kak, sikap kakak saat ini
Belum pernah kulihat sebelumnya. Terhadap pria lain. Begitu malu dan pendiam. Cukup. Kamu tidak dibutuhkan lagi di sini. Pergi sana. Dan satu hal lagi. Saat kamu mencari pacar nanti, cobalah untuk membuka matamu lebar-lebar. Jangan membuat kakakmu membereskan kekacauanmu. Aku tahu kan. Kamu juga harus segera pergi. Apa yang kamu lakukan? Sekarang, setelah orang luar pergi, saya ingin Direktur Sun berterima kasih lagi padaku. Bukankah tadi kamu bilang bahwa kamu sudah berterima kasih? Bagaimana itu bisa cukup? Hanya saja Direktur Sun terlalu menggoda. Keluar. Sun Qiang, dasar brengsek. Hanya karena aku kebetulan hamil anak orang lain. Apakah itu berarti kamu bisa mengabaikan perasaan mendalam kita? Kamu memutuskan hubungan denganku tanpa berpikir dua kali. Kamu bukan manusia, kamu benar-benar binatang. Keluar. Kalau lo terus bikin keributan di sini, kami nggak bakal sopan lagi. Inyah lo. Hei kak, bagaimana kabarmu 2 hari terakhir ini? Apakah tanggal pernikahanmu dengan Tuan Muda Sun sudah ditentukan? Aku sudah sangat ingin menjadi pengiring pengantinmu. Tetapkan tanggal apa? Semuanya sudah berakhir. Pecundang terkutuk Lin Feng itu menghancurkan segalanya untukku. Hancur. Kak, jangan panik dulu. Aku akan segera menemuimu. Kalau begitu cepat ke sini. Kenapa kamu belum sampai? Kak. Apa yang terjadi? Ini semua gara-gara Lin Feng. Pecundang sialan itu. Dialah yang menyabotase pernikahanku dengan Tuan Muda Sun. Tidak mungkin. Apa sebenarnya yang dikatakan Lin Feng kepada Tuan Muda Sun? Dia baru saja memfitnahku. Berpikir bahwa karena aku mencampakkannya, dia tidak tahan melihatku hidup sukses. Atau membiarkanku menikah dengan keluarga kaya. Kamu tahu betapa tercelanya cara Lin Feng. Dia benar-benar binatang. Kak, jangan takut. Aku akan membantumu membalaskan dendam ini. Lin Feng. Aku rasa aku mulai semakin menyukaimu. The film was translated Halo. and Halo, narrated Lin by Feng. M Media. Di mana kamu sekarang? Itu Qin Lingling. Mengapa dia mencariku? Di mana aku berada, tidak ada hubungannya denganmu. Apa maumu? Apa kamu tidak tahu sendiri? Kakakku mencampakkanmu. Itu semua karena kamu tidak berguna. Apa hakmu menusuk orang dari belakang dan merusak kesempatan kakakku untuk bersama Tuan Muda Sun? Pria macam apa kamu ini? Lin Feng, si bucin menyedihkan. Meskipun kamu bermain kotor untuk mencegah Sun Qiang menikahiku, di mataku, kamu akan selalu menjadi bucin yang aku campakkan. Seumur hidupmu, kamu akan menjadi bucin menyedihkan yang aku pandang rendah. Baiklah, dan sekarang, saya mantan bucin ini, hidup lebih baik darimu, dengan uang villa dan wanita cantik di sisiku. Sedangkan untukmu, impianmu untuk menikah dengan orang kaya sudah hancur. Apakah kamu sangat marah sekarang? Kamu. Hei, Lin Feng, ayo tentukan waktu untuk bertemu. Tidak ada waktu. Dan tidak ada minat. Hei. Dia benar-benar berani menutup teleponku. Lin Feng. Tunggu saja kau. Aku dengar dari Sun Qin bahwa kakak ipar masih di rumah sakit untuk pemeriksaan. Sebaiknya aku menyetir ke sana untuk menjemputnya. Bagaimana kau bisa sampai ke sini, Qin Lingling? Jika kau ke sini untuk membela kakakmu, maka menurutku tidak perlu. Karena kebenaran masalahnya sama sekali tidak seperti yang diceritakan kakakmu padamu. Apa maksudmu tidak perlu? Kamu melakukan sesuatu yang memalukan. Dan sekarang kamu tidak membiarkan orang membicarakannya. Kenyataannya adalah kakakmu dicampakkan. Dan dia sendiri yang mencarinya. Mendapat ganjaran atas perbuatannya sendiri. Itu semua karena kamu menabur perselisihan di depan Tuan Muda Sun. Qin Lingling, Qin Lingling. Kau benar-benar hanya mengandalkan otot tanpa otak. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Maksudku, kau tidak menggunakan kepalamu. Kakakmu berselingkuh dengan banyak pria. Anak yang dikandungnya, bahkan bukan anak Tuan Muda Sun. Begitu itu terbongkar, dia langsung ditendang keluar. Sudah paham sekarang? Kamu berbohong, kakakku bukan orang seperti itu. Dia adalah kakakmu. Tidakkah kau tahu? Orang seperti apa dia sebenarnya? Kakakku mungkin sedikit sombong, tapi dia sama sekali tidak seburuk yang kamu katakan.
Baiklah. Karena kau tidak percaya padaku. Bagaimana kalau kita bertaruh? Kalau begitu bertaruhlah, siapa takut jika kamu benar-benar bisa menunjukkan bukti nyata. Untuk membuktikan bahwa semua yang kamu katakan itu benar, aku Qin Lingling akan melakukan apapun yang kamu mau. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu suka. Qin Lingling ini. Meskipun dia hanya mengandalkan otot tanpa otak, dia tidak memiliki sifat buruk. Kenapa kamu menatapku dengan tatapan mesum seperti itu? Cukup. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Karena kau tidak percaya padaku. Mengapa kau tidak melihat ini? Mustahil. Kebenaran tidak bisa disembunyikan. Aku punya foto dan rekaman sebagai bukti. Keluarga Sun memegang bukti tak terbantahkan ini. Itulah sebabnya Sun Qian tidak ragu untuk mencampakkan kakakmu. Tidak. Mustahil. Ini pasti bukti palsu yang kamu buat. Kamu hanya ingin memfitnah kakakku. Baiklah. Karena kau bersikeras mengatakan itu. Aku tidak punya pilihan selain menelepon polisi. Keluarga Sun awalnya berniat menyelesaikan ini secara pribadi. Tetapi jika aku menelepon polisi sekarang, penipuan kakakmu dan niatnya untuk menyalahgunakan properti, didukung oleh bukti yang kuat. Jika keadaan memburuk, dia bisa berakhir di balik jeruji besi selama beberapa tahun. Jangan panggil polisi. Mengapa kau percaya sekarang? Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kakakku benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Itulah yang mereka sebut menilai buku dari sampulnya. Kakakmu sendiri yang membawa masalah ini. Kau harus lebih berhati-hati di masa depan. Kakak ipar, sebenarnya aku pikir kamu orang yang cukup baik. Hanya saja kakakku kurang bijak dalam menilai. Dan tidak menghargaimu dengan benar. Sekarang aku merasa bahwa kehilanganmu adalah kerugian terbesar dalam hidupnya. Mengapa Qin Lingling ini menatapku dengan ekspresi aneh seperti itu? Baiklah, karena kau sudah mengerti semuanya sekarang. Jika tidak ada lagi, aku akan pergi. Kakak ipar, Berhenti. Aku bukan lagi adik iparmu. Kakakmu dan aku sama sekali tidak memiliki hubungan lagi. baiklah kalau begitu. Lin Feng, setelah putus dengan kakakku, apa kamu sudah berpikir untuk mencari pacar lagi? Mengapa kau bertanya? Aku hanya penasaran. Aku punya. Tapi sekarang, dengan status keuanganku saat ini, standarku untuk The seorang film was pacar harus tinggi. translated and Aku tidak narrated tertarik by pada sembarang NVIDIA. orang. Kakak ipar, Lin Feng, terakhir kali di toko. Tanpa berkedip sedikit pun, kamu membeli begitu banyak tas cantik untuk gadis-gadis cantik itu. Dari mana kamu mendapatkan semua uang itu? Apa hubungannya denganmu? Lin Feng, aku hanya penasaran. Kalau begitu tetaplah penasaran. Tidak ada komentar. Lin Feng, Kakak ipar. Xiao Feng, kenapa kamu ada di sini? Aku dengar kakak ipar di rumah sakit untuk pemeriksaan. Dan aku khawatir. Jadi aku datang untuk menjemputmu. Apa kata dokter? Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Dokter bilang, itu hanya sedikit shock, dan aku akan baik-baik saja setelah istirahat. Ngomong-ngomong, Direktur Sun menelpon untuk mengatakan bahwa urusan perusahaan telah diselesaikan. Kakak ipar. Jika kakak ipar tidak ingin kembali bekerja, kakak ipar bisa tinggal di rumah dan beristirahat. Dengan kemampuanku saat ini, aku lebih dari mampu untuk menghidupi kakak ipar. Bagaimana bisa begitu? Bagaimana mungkin aku membiarkanmu menghidupiku? Kenapa tidak? Selama kakak ipar bersedia, selama kakak ipar tidak keberatan, aku bisa menghidupi kakak ipar seumur hidup. Baiklah, kakak ipar, jika tidak ada lagi, ayo kita kembali. Aku minta maaf. Aku sangat-sangat minta maaf. Zixuan. Tim Zixuan. Tim Zixuan teman sekelas Lin Feng. Tim Zixuan, apa yang kau lakukan di sini? Lin Feng, apa yang kamu lakukan di sini? Tim Zixuan. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Dia kakak iparku. Aku membawanya ke sini untuk pemeriksaan. Xiao Feng, siapa gadis ini? Dia sangat cantik. Namanya Kim Zixuan. Dia teman sekelasku di sekolah menengah atas. Dia orang yang luar biasa, cantik, baik hati. Dan dia adalah kembang sekolah saat sekolah menengah atas dulu.
Kakak ipar. Kenapa dengan tatapan itu? Jadi kamu, teman sekelas sekolah menengah atas Xiao Feng. Gadis ini sangat manis. Halo Kak, nama saya Qin Zixuan. Xiao Feng sudah di usia di mana dia seharusnya berpacaran dan menikah. Aku sudah khawatir tentang mencarikannya pasangan yang cocok. Gadis ini, dia terlihat sangat lembut dan pengertian. Bahkan merupakan teman sekelas dengan Xiao Feng. Dia benar-benar mengenalnya dengan baik. Ini sempurna. Zixuan, apakah kamu sudah menikah? Apa kamu sudah punya pacar? Kalau begitu, tidak. Untuk saat ini, itu sempurna. Lihat, kamu dan Xiao Feng kami adalah teman sekelas. Bertemu seperti ini, benar-benar takdir. Kenapa kamu tidak datang untuk makan santai di tempat kami sore ini? Bukankah itu tidak pantas? Kakak ipar. Apa maksud kakak ipar dengan itu? Xiao Feng, dia adalah teman sekelasmu di sekolah menengah atas. Bagaimana pendapatmu tentang dia? Zixuan itu lembut cantik dan baik hati, dia hebat. Tepat sekali. Dengarkan kakak iparmu. Saat kamu bertemu gadis yang kamu sukai, jangan pernah biarkan kesempatan itu terlewat. Kakak ipar, aku. Jangan khawatir. Aku yang akan mengurus ini untukmu. Zixuan, begini masalahnya. Xiao Feng tidak sengaja menabrakmu tadi, dan dia merasa sangat tidak enak karenanya. Kami ingin mengundangmu secara resmi ke rumah kami untuk makan. Pertama, untuk meminta maaf padamu. Dan kedua, karena kamu dan Xiao Feng adalah teman sekelas. Sudah lama sekali. Ini akan menjadi kesempatan bagus untuk mengobrol. Baiklah kalau begitu. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Lin Feng. Kalau begitu, bisakah kamu menungguku pulang kerja? Tentu saja. Kami punya banyak waktu, silakan saja. Ayo kakak ipar makan lagi. Kakak ipar tadi sangat ketakutan. The film was translated and narrated by M Media. Zixuan, kamu juga harus makan lebih banyak. Terima kasih. Zixuan, bagaimana menurutmu makanan yang kami masak? Terima kasih, kalian ini enak sekali. Meskipun begitu, kamu dan Lin Feng adalah teman sekelas sekolah menengah atas. Bagaimana kesanmu tentang dia saat itu? Lin Feng adalah pria yang hebat. Saat kami masih sekelas, dia sangat hangat dan membantuku berkali-kali. Kemudian kami semua sibuk dengan kuliah dan pekerjaan. Jadi kami kehilangan kontak. Bertemu hari ini benar-benar takdir. Yaitu takdir. Karena ini takdir. Dan aku bisa melihat kamu punya kesan yang baik terhadap Lin Feng kami. Dan dia benar-benar pria yang jujur. Kenapa kalian berdua tidak mencoba berpacaran? Kakak ipar, apa yang kakak ipar katakan? Aku tadi hanya mengucapkannya dengan santai. Lihat betapa gugupnya kamu. Baiklah, aku tidak akan menggoda kalian anak muda lagi. Kalian anak muda seharusnya lebih banyak bicara dan saling mengenal lebih baik. Aku agak lelah. Aku akan kembali ke kamarku untuk istirahat. Silakan lanjutkan makannya. Teruslah mengobrol dan jangan khawatirkan aku. Zixuan. Kakak iparku hanya bercanda. Memang begitulah dia. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Juga, aku ingat waktu kuliah. Bukankah kamu punya pacar? Aku pikir kamu sudah menikah. Pernah, tapi itu semua sudah masa lalu. Lagi pula, bukankah itu karena aku belum bertemu orang yang tepat? Jadi selama bertahun-tahun ini, bagaimana kabarmu?
Aku baik-baik saja. Meskipun aku memang menemui beberapa kesulitan di sepanjang jalan. Untungnya kerja keras akhirnya membuahkan hasil. Aku bisa tahu. Kamu tinggal di tempat yang sangat bagus sekarang. Sebenarnya aku tahu bahwa kamu pasti sudah mengalami banyak hal sulit selama bertahun-tahun ini. Tapi setidaknya hasilnya baik. Terima kasih. Baiklah. Aku sudah kenyang sekarang. Terima kasih atas jamuannya. Sudah larut. Aku harus pergi. Biar aku antar keluar. Zixuan. Ada sesuatu yang tidak pernah berani kukatakan. Sejak sekolah menengah atas dulu, aku menyukaimu. Tapi dulu aku takut aku tidak cukup baik untukmu. Jadi aku tidak pernah berani memberitahumu. Aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun, kita akan dipertemukan kembali seperti ini. Kurasa ini pasti hadiah dari surga. Aku harap pengakuan ini tidak terlalu terlambat bagimu. Lin Feng, apakah kamu mengatakan semua ini dengan sungguh-sungguh? Aku serius, setiap kata itu benar. Fluktuasi emosional tuan rumah terdeteksi. Puncak tercapai. Kompatibilitas dengan target Qin Jishuan sangat tinggi. Selamat kepada tuan rumah karena telah mengatasi kemunduran dan akhirnya menemukan cinta sejati yang ditakdirkan untukmu. Sistem tunggu. Jangan beri aku selamat dulu. Sistem tahu apa yang dikhawatirkan oleh tuan rumah. Tuan rumah harap tenang. Menurut pemindaian mendalam sistem, riwayat emosional Qin Jishuan bersih. Tubuh dan pikirannya murni, dan dia memiliki atribut gadis lugu yang langka. Dia adalah dalam kecocokan basis data sistem. Kandidat istri ideal bagi tuan rumah. Kompatibilitas adalah 100%. Benarkah? Itu luar biasa. The film was translated Meskipun and sistem ini narrated adalah by sistem M cashback Media. memanjakan istri, yang didedikasikan untuk membantu tuan rumah mendapatkan kekayaan melalui tindakan memanjakan istri. Misi inti dari sistem ini adalah untuk memastikan tuan rumah akhirnya menemukan cinta sejatinya sendiri, membangun keluarga yang bahagia dan memulai kehidupan yang sempurna. Selamat tuan rumah, kamu telah mengambil langkah paling krusial. Lin Feng, apakah kamu benar-benar bersedia bersamaku? Aku setuju.